Anda berada di momentum-momentum kebaikan Allah. Anda berada di mana Allah mencurahkan sepenuh kasih sayang dan cinta. Jemaah yang dimuliakan Allah, coba dibuka surat At-Taubah ayat 36. Bapak yang bawa Quran, yang handphonenya ada aplikasi Quran, Anda buka At-Taubah 36. Kenapa ayat ini sangat penting? Saya ingin menjelaskan kepada Anda berada di gerbang keridhaan Allah. Kalau momentum ini tidak Anda ambil secara baik-baik, maka Anda rugi dengan waktu-waktu yang sudah Anda lewatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atul hurum, dzalika ad-dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Allah mengambil 4 bulan haram sebagai gerbang kebaikan. Siapa yang berada di gerbang bulan ini, tolong perbanyak doa. Siapa yang berada di gerbang ini, tolong banyak meminta. Siapa yang berada di gerbang ini, ibadahnya perkuat. Siapa yang berada di gerbang ini, dzikirnya maksimalkan. Karena Allah melipat gandakan pahala, memberikan apa yang Anda inginkan, mengabulkan doa, dan ada satu hal yang wajib Anda perhatikan. Di bulan itu, dosa juga dilipat gandakan. Jarang-jarang Allah melipat gandakan dosa. Jarang-jarang Allah melipat gandakan dosa kecuali di 4 gerbang itu. Pertanyaannya, 4 gerbang yang disebut bulan haram itu apa saja? Di At-Taubah 36 tidak dijelaskan. Tetapi hadis Rasulullah berkata, "Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardus sanatusna asar syahran minha arba'atul hurum thalathatun mutawaliyat." 4 bulan haram itu 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Siapa yang tahu manfaat dari 4 bulan ini dan tahu apa yang mesti dilakukan di bulan-bulan ini, maka demi Allah, demi Rasulullah, hajat Anda ditunaikan di bulan ini. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 1 terpisah bulan Rajab, dan Anda duduk di akhir bulan Zulqa'dah 7 Juni. Besok hari Jumat masuk yang disebut Ayyamul Ashar, 10 hari yang menentukan kehidupan Anda. Ibu dan Bapak, saya ingatkan di majelis ini, tanggal 7 Juni, hari Jumat, Anda akan masuk Ayyamul Ashar, gerbang terbaik dalam sejarah kehidupan. 10 hari di siang hari yang Allah memberikan keberkahan dan harapan untuk dikabulkan. Inilah yang disebut 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ustaz, mana bagus dengan 10 akhir Ramadan? Apa yang membedakan 10 hari siang terbaik itu dimiliki oleh 10 hari Dzulhijjah? 10 malam terbaik itu dimiliki 10 akhir Ramadan. Jadi dua-duanya baik, konteksnya yang beda. Yang satu di malam hari, yang satu di siang hari.
maka saya titip mulai tanggal 7 Juni hari Jumat sampai tanggal 16 Juni ada amalan yang bisa Anda lakukan untuk mengabulkan doa. Apakah amalan-amalan itu? Saya beberkan rahasianya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2438. Mamin ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal asyarah. Tidak ada 10 hari terbaik di siang hari di mana orang yang berdoa pasti dikabulkan, di mana orang yang meminta pasti diijabah, di mana orang yang mengadu akan betul-betul dipedulikan, dan itu terjadi di 10 hari bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah? Walaupun kita berjihad di jalan Allah? Nabi menjawab, qala wala jihadu fi sabilillah, walaupun engkau berjihad di jalan Allah, illa kecuali rajulun kharaja bin nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bisyai'in, kecuali seorang yang berperang di jalan Allah, terbunuh, habis hartanya, habis jiwanya, maka itu lebih baik. Namun kalau sekedar berjihad, ia pulang dengan selamat, maka tidak ada bandingannya dengan pahala keberkahan gerbang 10 hari di bulan Dzulhijjah, sampai ayatnya dikemukakan dalam surat Al-Fajr. Wal fajr wa layalin ashr, demi fajar, walayalin ashr, dan demi 10 hari utama di mata Allah. Saya minta jangan sia-siakan ini. Saya minta jangan buang-buang waktu, karena inilah pertemuan 10 hari terbaik sepanjang hidup, dan tidak dimiliki kecuali pada tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Ustaz, amal apa yang bisa kita lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10? Amalan pertama, Nabi berkata, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari istri-istri Rasul, dia melihat Rasulullah. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari istri-istri Rasul, berarti istri Rasul itu tidak satu. Berapa, Bu? Berarti kalau ingin mengikuti Rasulullah, nggak usah dibahas di sini, bukan makomnya di tempat ini. Jamaah sepakat, ini bukan cuma satu nabi, satu istri Nabi. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari beberapa istri Rasul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat perbuatan Nabi, yasumu tis'a Dzulhijjah, berpuasa 9 hari berturut-turut di bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Halo, umat Rasulullah bukan? Cinta kepada Rasulullah bukan? Ikuti, taati. Yang mengaku umat Nabi jangan cuma omong doang. Nabi umatnya ajarannya nggak diikuti. Halo, beliau melakukan apa? Yasumu tis'a Dzulhijjah,
puasa 9 hari berturut-turut di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, yasumu yauma Asyura, berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, wa thalatha ayyamil min kulli syahrin, 3 hari setiap bulan di pertengahan bulan. Dan yang terakhir, awal tsnaini min syarri wal khamis, berpuasa Senin dan Kamis. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, puasa apakah yang rutin dilakukan Nabi? 9 hari berturut-turut di bulan Dzulhijjah. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram, 3 hari setiap bulan, dan puasa Senin dan Kamis. Semuanya sudah dikerjakan ente. Astaghfirullahaladzim. Halo, saya aja hari ini puasa, ditawarin makan sama Ustadz Rian. Ayam bakar, tahu goreng, tumis kacang merah, lalapan, sambal Sunda. Siapa yang tidak tergoda? Dan mereka makan di depan saya. Saya berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Jemaah, saya berangkat dari Jakarta ke Bandung, puasa. Apakah mempengaruhi fisik saya? Sorry guys, puasa tidak pernah membuat saya loyo, Pak. Karena semangat itu bukan dari fisik, tapi dari hati. Fisik boleh besar, kelakuan feminim ada. Ibu, ikuti puasa yang sering beliau lakukan. Insya Allah keberkahan akan menyelimuti Anda. Kenapa saya mengawali puasa? Saya mengikuti al-yawm saum, al-yawm iftar. Sehari puasa, sehari berbuka, atau yang lebih populer dengan istilah puasa Nabi. Jemaah, maka keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah Tis'a Dzulhijjah, yasumu Tis'a Dzulhijjah, tanggal 7 hari Jumat jatuh tanggal 1 Dzulhijjah, puasa berturut-turut sampai tanggal 16. PR pertama. Halo. Yang kedua, qala Ba'dul Abbas, dari Ibnu Abbas, apa yang dilakukan? Wa dzukurullah fil ayyamil asyrah, ayyamul tasyrik, perbanyak berzikir di hari-hari 10 Dzulhijjah, dan perkuat pikirmu di hari-hari tasyrik. Wa Ibnu Umar wa Abi Hurairah dzakarani ayyamil asyrah fi sauki. Ibnu Umar dan Abu Hurairah berzikir di saat berada di pasar. Ini pasar bukan? Ini pasar bukan? Ini pasar. Tempatnya dosa di sini. Tapi tempatnya cari duit juga. Kenapa beliau berbanyak zikir di pasar? Karena pasar tempat maksiat. Penipu banyak di sini. Pejamret banyak di sini. Semua berkumpul di tempat ini. Itu kenapa Umar mengajarkan perbanyak zikir di pasar. Fisauki. Karena apa? Ini tempat yang sangat berbahaya. Ibu di tempat ini tolong perbanyak zikir. Karena apa? Memang inilah yang dianjurkan Rasulullah. Dan Nabi berkata, "Wayukabbiru", bertakbirlah. Amalan kedua di bulan Dzulhijjah, perbanyak
berzikir dan bertakbir. Jemaah, bertakbir itu ada dua. Mutlak yang tidak ada tempat dan waktunya, atau yang ada tempat dan waktunya. Di pasar ini mutlak, berbanyak berzikir kepada Allah. Ada di sini tempatnya maksiat, agar apa? Jiwa kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, yang ketiga, berangkat haji dan umrah. Angkat tangan yang belum haji. Pak Edi, atur nuhun. Angkat tangan yang belum haji. Ya, baik. Ibu, ini belum haji semuanya? Ya Allah, kasihan ya. Kenapa aku belum berangkat? Kenapa aku belum berangkat? Belum ada uang. Serius. Seolah-olah Anda berkata Allah itu pelit. Nah, buktinya Anda bilang berkata gak ada uang, seolah-olah Allah tidak memberi rezeki. Jamaah, Ibu, saya curiga kepada Anda. Betulkah tidak punya uang? Atau ada niat yang lain? Coba jawab dengan jujur. Motor apa umroh? Halo? Umroh apa motor? Bohong. Karena Anda sudah beli motor duluan, tapi umroh masih ditunda-tunda. Jawab pertanyaan yang berikutnya. Haji apa umroh? Haji apa rumah? Bohong. Karena Anda sudah beli rumah KPR, cicil duluan, hajinya tidak terlaksana. Yang ketiga, ini perintah nih. Perintah tanggal 17 Juni. Handphone apa kurban? Kurban apa handphone? Tahun ini kurban ke astagfirullah. Sudah nggak kurban, sibuk cari kupon kurban. Ada yang tidak berkurban tapi sibuk cari kupon kurban, ada. Yang mana orangnya? Jamaah, nggak malu nggak berkurban? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Telah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kalian, syukurilah nikmat itu dengan cara sholat dan berkurban. Apa nggak malu kalau nggak berkurban? Handphone nenteng, kurban ogah. Halo, bukankah syariat telah berkata satu keluarga cukup satu ekor kambing? Satu keluarga, bukan satu orang ya. Syariat yang mengatakan satu orang satu ekor kambing itu kurang benar. Yang benar adalah satu keluarga cukup satu ekor kambing. Harga satu kambing kurang lebih 4 juta. 4 juta dibagi 12, 333.000. Dibagi 30, 11.000. Satu hari Anda menabung 11.000, tahun depan Anda sudah berkurban 1 ekor kambing. Pertanyaannya, tak mampu apa tak niat? Terima kasih. Halo, 11.000 guys. Tiap hari 11.000.
Anda sudah berkurban 1 ekor kambing. Kenyataannya Anda mampu tetapi tidak niat. Jemaah, rugi nggak umroh, rugi nggak haji? Sangat rugi kebesarannya, sangat besar kerugiannya, tidak karuan hidupnya. Karena apa? Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Siapa yang berangkat haji dan umrah, segala rezeki akan dicukupkan. Jemaah, saya bisa membeli rumah setelah pulang haji. Saya memiliki keturunan setelah pulang haji. Saya memiliki perusahaan setelah pulang haji. Saya memiliki anak kembar atas permintaan setelah pulang haji. Semua pulang haji diijabah. Allah tidak pernah ingkar janji. Mubarakan wa hudan lil alamin. Ibu, nasib saya hampir sama dengan Anda. Rumah apa haji? Pertanyaan itu sempat diutarakan oleh developer. Haji? Halo? Waktu menikah, kami sepakat. Kami bukan pewaris. Kami bukan pewaris, tapi kami perintis. Halo? Saya dengan istri saya katakan, kau dari kalangan ekonomi lemah, saya juga ekonomi lemah. Walaupun kita artis, kita masih kertas. Ibu, saya katakan kita berdua bukan anak orang kaya yang mewarisi harta setelah menikah, dapat rumah dan mobil dari emak bapak. Tapi kamu dan aku perintis dari nol, mengawali rumah tangga. Ibu tahu, awal menikah 1 sendok dan piring pun kami tak punya. Kami ngontrak